warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa menghadiri majelis ilmu, terlebih majelis ilmu yang kita adakan ini adalah majelis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini faedahnya luar biasa, karena hadis-hadis Nabi ini menjelaskan kepada kita secara detail aturan-aturan dalam agama kita, bukan sekedar halal haram, tapi dalam hadis itu detail. Ada yang namanya bukan sekedar halal atau pembahasan halal atau haram, tapi ada yang namanya itu adalah unggah-ungguh adab akhlak. Karena itu akhlak adab ini terkadang berbicara membahas tentang halal haram juga, wajib ataukah tidaknya, juga membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang kesempurnaan, berkaitan tentang kesempurnaan. Jadi kalau makan sambil makan pakai tangan kiri, kalau dibahas secara hukum halal haram mungkin terlepas biasa-biasa saja. Tapi kalau dibahas dari sisi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kesempurnaan akhlak seorang muslim, maka itu tidak benar. Karena Rasulullah SAW menegur jika orang makan atau minum pakai tangan kiri, beliau katakan itu cara makannya setan. Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman itu pakai tangan kanan, karena itu lebih barokah, mendatangkan keberkahan. Dan kalau barokah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat mata mungkin ya. Kenapa? Karena itu adalah kandungan sesuatu, mungkin nampaknya beberapa saat berikutnya keberkahan. Ya, makanan itu dari situ kemudian menjadi obat. Dari situ dia bisa menjadi apa? Dia sebagai penyemangat seseorang mengerjakan ketaatan. Ini kan nggak bisa dilihat langsung, bahkan tidak bisa mungkin dibahasakan secara ini akan menghasilkan gitu. Tapi itu adalah maknanya luas. Keberkahan itu adalah subut kasrotil khair, menetapnya banyak kebaikan dari sesuatu. Jadi hadis Nabi ini membahas tentang hal tersebut. Ini sangat kita butuhkan karena terkait dengan juga bagaimana kita menikmati sebuah ibadah. Karena dalam ibadah itu bukan sekedar hukum hitam putihnya saja, tapi ada sisi, mungkin ada sisi terdalam di balik itu, sisi spiritualnya, filosofinya, yang mana dari situ kita bisa menikmati suatu ibadah itu dengan khusyuk. Kalau yang kita bahas itu hanya hukum hitam putihnya saja, hukum fikih zahirnya saja, maka seorang mungkin hanya sholatnya hanya gugur kewajiban, yang penting terpenuhi rukun syarat-syarat, itu saja. Tapi kalau seseorang ini membahas hukum itu detail secara hadis, maka ada sisi yang lain agar seseorang sholatnya seperti bisa khusyuk. Ada fikih batinnya, bagaimana menata batin seseorang, mengkonekkannya sehingga ketika dia sholat itu konek dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa khusyuk di dalam sholat. Nah, itu sisi yang lain yang tidak terbahas di dalam hukum fikih. Kemudian di dalam hidup juga itu, jadi ada manusia itu punya tabiat, punya sisi spiritual, ada sisi ruhiyahnya. Sisi ruhiyah ini menjadikan seseorang itu mengagungkan sesuatu.
tidak semuanya sama. Ini kebutuhan. Kayak dalam zaman dahulu ketika tidak ada hidayah, ya, artinya komunitas yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mesti mencari, ya, mencari sesuatu yang punya pengaruh dalam pengaturan alam ini. Mereka yang tidak mendapatkan hidayah kemudian mungkin menyebutkan ini batu besar, atau ini ada pohon besar, ini sangat berpengaruh bagi perjalanan hidup dia, sehingga ketika dia mau perjalanan datang ke situ memberikan sesajen, dia mengagungkan, menghormati. Dan sisi yang lainnya, dan Islam itu adalah agama wasatiyah. Islam itu agama pertengahan, artinya menjelaskan pengagungan yang benar itu seperti ini. Karena ada sisi hulunya, sisi ekstrim, ada sisi yang tidak sama sekali keluar dari fitrah dia. Sisi ekstrimnya, hulunya seperti orang-orang yang jahiliyah, tidak mendapatkan hidayah, makanya dia menyembah batu, menyembah berhala, menyembah pohon, agar dia mendapatkan kemaslahatan hidup dan terbebas dari kemadaratan. Yang keluar dari sisi ini, sisi spiritual ini, seperti orang yang tidak beragama, orang ateis. Segala sesuatu sama, tidak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Antara bapak dan anak itu sama saja, nggak boleh ada penghormatan. Nah, ini sudah melenceng. Islam itu menetapkan, ya, harus memang ada hal-hal yang perlu dihormati, karena ini bagian dari kebutuhan spiritual seseorang. Ada hal-hal yang dihormati dan Islam menjelaskan yang benar itu seperti itu. Kalau menyembah, menghormati atau mengagungkan pohon, ini terlalu berlebih-lebihan, karena dia tidak bisa mendatangkan maslahat atau madhar. Itu hanya permainan setan saja. Maka yang benar menyembah Allah, yang perlu dihormati itu adalah tauhid Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jelas. Sedangkan mereka yang kemudian kering dari sisi ini, hidupnya kering, ya, sehingga nanti ujung-ujungnya kadang banyak yang frustasi. Maka agama ini menjadi kebutuhan kita semua, karena menjelaskan sisi yang perlu dihormati seperti ini. Karena sesuatu yang akan terasa lain, ya, sesuatu itu terasa lain. Contohnya suami istri. Ketika, ya, seorang istri betul-betul menghormati suaminya sesuai dengan syariat Islam, suasana keluarga betul-betul harmonis. Suasana Idul Fitri sangat meriah, harmonis. Berbeda dengan yang anggap biasa-biasa saja. Demikian juga Al-Quran, mushaf Al-Quran. Kalau seseorang, ya, menganggap itu adalah tidak ada sisi penghormatan, maka biasa-biasa saja. Dia tidak akan mencari barokah dari Al-Quran dan menganggap Al-Quran itu dari kertas, sehingga taruh di mana saja, di bawah, kemudian dirobek-robek biasa. Tapi saya memberikan aturan. Al-Quran itu, mushaf itu memang kertas, ya. Tapi ketika sudah dituliskan kalamullah, ini bernilai lain, sehingga kita membacanya dengan khusyuk. Kita mengharapkan mungkin dari barokah itu menghormati Al-Quran dan yang lainnya. Demikian juga masjid, ya. Kalau kita menganggap biasa-biasa saja, maka masjid akan hanya sebagai sebuah bangunan biasa-biasa saja. Kita juga akan membiarkan anak itu marah-marah, nggak ada sisi yang dihormati, biasa-biasa saja. Tapi kalau kita menjadikan itu ada sisi harus dihormati, harus diagungkan, karena ini bagian dari syiar Allah, maka ada kenikmatan tersendiri. Kita berbeda dengan bangunan-bangunan yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'adzib sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Maka dalam Islam itu ada waktu-waktu yang perlu diagungkan, karena ada sisi barokah, mengharap barokahnya. Ramadan kalau kita anggap biasa-biasa saja, biasa-biasa saja.
Tapi kalau kita menganggap ini perlu diagungkan, kenapa? Karena ini adalah waktu yang barokah. Kita sangat butuh hal tersebut untuk ketentraman rohania kita, maka itu akan sangat bernilai beda. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan waktu, juga hal-hal yang terkait dengan tempat yang perlu dihormati. Itulah Islam membahasnya seperti itu. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang waktu, yaitu bagian dari pintu kebaikan yang Allah bukakan bagi kita. Itu adalah ada waktu hari Jumat dan ada sholat Jumat, sebagaimana dalam hadis yang ke-6 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma atal jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya. Kenapa? Karena dia menghormati Jumat. Jadi betul-betul mempersiapkan, dan afdalnya memang sebelum ke masjid itu wudu di rumah. Ada keberkahan rumah tersebut karena dipakai untuk berwudu. Kemudian perjalanan kita juga bernilai lain. Kenapa? Karena diawali dengan wudu. Itulah Islam, berbeda dengan yang lainnya. Ada aturan-aturan agar kita bisa menjadikan ini menjadi luar biasa. Tidak semuanya harus polosan, rata, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, perlu diagungkan. Jadi agar kita mengagungkan syariat Jumat, syariat masjid, maka Islam menganjurkan wudunya di rumah. Wudunya di rumah dan membaguskan wudu, kemudian summa atal jum'ata. Kenapa? Karena bedanya apa? Seorang yang wudu di rumah dengan yang di masjid, beda dari sisinya. Hanya ketika dia ini ke masjid, yang penting ke masjid, beda. Hanya jalan ke masjid. Tapi kalau dia persiapkan dari awal, pakainya dia siapkan, dia betul-betul wudu, ini sudah bagian dari niat yang bagus, mempengaruhi, sangat mempengaruhi kualitas. Tsumma atal jum'ata, kemudian dia mendatangi sholat Jumat. Fastama'a wa ansota, dia diam dan betul-betul mendengarkan khutbah. Kenapa? Karena ini panggilan, panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mendidik kaum muslimin ini berada di atas ilmu, agar cinta ilmu dikawal. Karena manusia ini sukanya lupa, dia sibuk dengan dunia, lupa dengan akhiratnya, macam-macam, maka terus dikawal. Ada pengingat tahunan, ada pengingat bulanan, ada pengingat mingguan, ada per hari ada. Wa ansata wa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Jadi kenapa yang diundang ini kaum laki-laki? Karena mereka menjadi penanggung jawab, agar memperhatikan setelah itu dia dengar pesan disampaikan kepada keluarganya. Kalau semuanya diundang kemudian kaum wanita diundang, kemudian terkadang masjidnya nggak cukup. Maka ini difokuskan agar laki-laki ini cukup untuk masjid ini. Nah, kalau wanita mau datang ya ada tempat. Kalau nggak ada tempat ya sudah, ini khusus untuk kaum laki-laki. Kenapa? Karena tadi ada misi, mengingatkan. Karena Islam itu membangun masyarakat yang Islami itu berangkat dari keluarga yang Islami, agar seorang bapak itu betul-betul punya tanggung jawab, sadar dengan tanggung jawabnya. Ketika seorang ayah itu sadar dengan tanggung jawabnya, maka insya Allah keluarganya beres.
Jadi kalau membetulkan itu langsung secara umum masyarakat secara umum susah, karena ini anak orang macam-macam. Tapi kalau ini langsung kepada ini bapaknya, ini betul-betul disadarkan tanggung jawabnya, maka insya Allah anak nurut bapaknya, istri nurut suaminya. Ya. Kebanyakan yang anak-anak jadi nakal itu gara-gara lapar ayah, karena bapaknya sudah nggak ngurusi dia, nggak nasihati, nggak ini. Tapi kalau bapaknya betul-betul mengkontrol, nasihati, insya Allah akan terjaga. Maka ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Ini bonusnya. Allah memberikan ampunan selama sepekan. Ditambah 3 hari, 10 hari. Kenapa Rasulullah SAW memberikan motivasi seperti ini? Ini juga agar kita, ya, agar kita ini menjaga niat. Artinya apa? Kita ngerjakan sesuatu agar terasa nikmat itu, kita juga mengharapkan tadi balasan dari apa yang kita kerjakan tersebut. Kita sisipkan dari dalam niat kita untuk mendapatkan agar ini menjadi jembatan ampunan bagi saya. Nah, itu akan bernilai bagus. Kita akan mendapatkan barokah sesuatu itu lebih besar. Kenapa? Karena kita menyertakan tadi niat dari awal, saya kerjakan ini agar mendapatkan ini. Bukan kenapa Jumat, waktunya sholat Jumat. Itu beda ya. Maka tadi Rasulullah SAW setiap ini kadang setelahnya dikasih motivasi ini agar menata niat, kita menata niat dari awal. Agar rasanya beda, karena sesuatu itu kalau ada didasari dengan niat bagus, itu berbeda rasa kalau hanya sekedar polosan. Ya. Jadi pahalanya, ya, keutamaannya itu bisa mampu menghapuskan dosa selama 10 hari. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wanti-wanti agar kita ini betul-betul bisa memanfaatkan konsentrasi dengan inti dari Jumatan itu adalah memberikan nasihat secara umum agar kita konsentrasi, gak usah main-main. Waman masal haso, barang siapa yang main-main dengan kerikil-kerikil, kalau sini kan nggak ada kerikil, gantinya karpet yang bisa diolah-alik, karpet. Main benang-benangnya, kadang kan tanpa sadar kita terbawa, oh bagus hiasan ini, kita garis-garis, ya kan gitu. Itu pinternya setan. Ya. Jadi faqadlah, maka itu yang kemudian bisa mengurangi pahala Jumat kita. Jadi sesuai dengan kadar khusyuk tidaknya hati kita dalam sholat Jumat tersebut itu berpengaruh dengan pahala yang kita terima, barokah yang kita terima dari sholat Jumat yang kita kerjakan. Jadi mungkin ada pertanyaan, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan hari Jumat? Kok nggak sama semua? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan salah satu hari dalam sepekan. Itu adalah memang untuk agar hidup kita itu tidak hanya sekedar polosan. Ada ini lika-likunya sehingga terasa nikmat. Kalau semuanya ini istimewa semuanya, jadi kurang istimewa. Ada yang biasa, kemudian ada istimewa. Dalam setahun 11 bulan biasa, ada satu istimewa yaitu bulan Ramadan yang terasa nikmat. Karena manusia, tabiat manusia ini itu akan bosan, suka bosan. Bani Israel itu minta hidangan dari surga, dikasih. Ada, nggak usah kerja, yang penting kamu ibadah. Tiap pagi itu ada turun manna wassalwa, ada manisan dan ada burung, ya, daging burung, ya. Tinggal makan, itu langsung dari surga. Itu saja kemudian bosan. Ya. Kita pengen bawang, pengen bawang merah, bawang putih, pengen sayur gini gitu. Dalam Al-Quran diabadikan. Ya. Jadi itu tabiat manusia. Makanya di sini ada hari-hari biasa, kemudian ada satu istimewa.
agar hari kita itu enak, terasa nikmat, kita bisa terasa nikmat. Kayak kemudian di dalam Al-Quran juga menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Kalau samawati wal arda fi sittati ayyam, 6 hari. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok hanya 6 hari nggak 7 hari? Ini para ulama nyari hikmah-hikmahnya saja. Karena Allah mampu, ya, Allah mampu menciptakan hanya sesaat. Kun fayakun langsung jadi. Tapi Allah mengajarkan kepada kita itu sunatullah, proses, harus proses 6 hari. Ya, kenapa kok ada 1 hari? Ya, kemudian ada yang ngambil hikmah agar Anda ini, artinya Allah mengajarkan kepada kita itu agar hidup itu terasa nikmat. Berproses itu jangan proses terus, tapi ada satu hari yang untuk istirahat. Ya. Kalau hari full 7 hari kerja, ya. Ini untuk kembali ke kita loh, artinya manusia 7 hari kerja full, balik lagi full 7 hari bosan. Tapi agar kerja ini terasa nikmat, ada 1 hari untuk istirahat. Nah ini adalah hari Jumat, itu adalah hari yang paling istimewa untuk selain kita istirahat kerja, juga untuk tadi mencari keberkahan hari Jumat tersebut. Jadi itu akan terasa nikmat ketika ada naik turunnya, ada lika-likunya. Makanya dari dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan gunung Mekah atau kerikil-kerikilnya ini adalah sebagai emas, Rasulullah tidak mau. Kalau itu jadi emas kan Rasulullah tinggal kaya raya, tinggal duduk nikmat. Tapi Rasulullah SAW tidak mau. Ya. Jadi dalam riwayat disebutkan Aradu aliyya rabbi liyaj'ala li bataha Makkah dhahaban. Allah menawarkan kepadaku untuk menjadikan kerikil-kerikil Mekah atau dalam riwayat yang lain gunung Mekah ini menjadi emas, menjadi milikku. Sehingga aku kaya raya. Qultu la ya Rabb. Tapi aku menjawab, tidak ya Allah, jangan. Ya. Walakin asbah yauman wa aju yauman. Aku ingin sehari kenyang, sehari lapar. Itu akan terasa nikmat hidup. Ya. Fa idza ji'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartuka. Ketika aku lapar, aku akan tadarru, betul-betul mengharap kepadamu, khusyuk, ibadah bisa khusyuk, tadarru mengharap, betul-betul mengharap kepadamu dengan sangat ada rojak mengharap kepada Allah, dan aku selalu berzikir kepadamu. Karena ini tabiat ketika kita lapar, ketika kita susah. Wa idza syabi'tu, dan ketika aku kenyang, maka aku akan bisa syakar juga mensyukuri nikmat-nikmat kamu, dan aku selalu bisa memujinya. Nah, itu ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita seperti itu. Ada hidup itu akan terasa nikmat ketika ada lika-likunya. Kadang lapar, kadang kenyang. Kayak dalam sepekan biar terasa nikmat, ada hari-hari yang disyariatkan untuk berpuasa. Ya. Ada hari-hari yang kemudian berbuka. Kalau mau Daud sehari buka, sehari berpuasa. Ya. Kalau tidak seperti itu, maka Allah kemudian memaksa kita biar hidup kita terasa nikmat. Setahun ada sebulan harus puasa, ya terasa wajib lapar. Ya. Itu untuk kebaikan kita, ya, agar hidup kita ini terasa nikmat. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan salah satu pekan ini ada 1 hari istimewa, ya, agar kita bisa menikmati, lebih bisa menikmati hidup kita ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita, yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu kebaikan kepada kita berupa hari Jumat. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari kita, karena mungkin pandangan kita ini pandangan selalu materialis. Ya.
Kita mandang sesuatu itu bagus, istimewa kalau ada hartanya. Kalau ada yang bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, itu baru istimewa. Dalam surat Al-Qasas, Allah SWT menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang awam memandang harta yang Allah berikan kepada Qarun. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun yang begitu kaya raya keluar pamer ke kaumnya, maka qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Orang-orang yang tidak paham agama, yang lebih mementingkan kehidupan dunia, mereka berkata dalam hati, alangkah enaknya kalau aku mendapatkan harta seperti hartanya Qarun. Innahu ladzu haddin, dia betul-betul kaya raya. Maka kemudian ditegur. Kebanyakan kita kan seperti itu, melihat orang yang mewah, istana dan yang lainnya, alangkah enaknya kalau saya punya seperti itu. Maka kemudian wa qala alladziina utul ilma, maka orang-orang yang diberikan hikmah kepada mereka, diberikan ilmu kepada mereka, diberikan iman kepada mereka, itu kemudian menimpa. Wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa shawabirun. Celaka kalian kalau punya angan-angan seperti itu. Sungguh pahala Allah itu lebih baik daripada itu bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian juga Jumat. Mungkin pandangan kita enggak ada apa-apanya, Jumat kok istimewa. Tapi kita katakan dalam hati kita thawabullahi khair. Ada banyak pahala yang Allah sediakan di hari Jumat, dan itu lebih baik daripada harta, daripada harta yang kita kejar-kejar. Ada banyak hadis yang menjelaskan kepada kita tentang pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan pada hari Jumat, juga tentang keutamaan hari Jumat. Wa Nabi Hurairah wa Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Allah Subhanahu wa taala menutupi tentang keutamaan Jumat ini kepada orang-orang sebelum kita, sehingga mereka nggak mengerti keutamaan hari Jumat dan mereka memilih hari selain hari Jumat sebagai hari yang istimewa. Fakana lil Yahudi yaumus sabt. Orang Yahudi kemudian milih hari Sabtu untuk yang diistimewakan. Wa kana lin Nasara yaumul Ahad. Orang Nasara lebih memilih hari Ahad. Faja Allah bina fa'ajana Allah liyaumil Jumat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hidayah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah SAW, dan menjadikan hari Jumat ini hari yang istimewa, yang patut dipilih, yang patut diagungkan. Silakan azan dulu.
Ya, kita lanjutkan. Dalam hadis yang lain disebutkan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit di dalamnya itu adalah hari Jumat. Karena hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam jannah, dan hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. An Abi Lubabah bin Abdul Mundir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat adalah penghulunya hari. Wa'adhamuha indallah, dan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adham indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri. Lebih agung daripada hari Idul Adha, hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Fi khamsu hilal, ada 5 hal besar dalam hari Jumat. Khalaqallahu bihi Adam, pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Wa ahbatallahu bihi Adam ilal ardh, kemudian Allah turunkan Nabi Adam ke bumi juga di Jumat. Wa fihi tawaffallahu Adam, pada hari Jumat Allah mewafatkan Nabi Adam. Wa fi sa'ah la yas'alullah fi hal 'abdu syai'an illa 'atah, di dalamnya ada satu saat. Ada saat-saat yang mana ketika seorang hamba minta kepada Allah pada saat tersebut, maka pasti Allah akan kabulkan. Malam yas'al haraman, selama dia tidak meminta yang haram. Wa fihi taqumus sa'ah,
pada hari Jumat akan ditegakkan hari kiamat. Ma min malakin muqarrab wala sama'in wala ardin wala riyah wala jibal wala bahar illa wa hunna yusfikna min yaumil Jumat. Tidak ada malaikat, tidak pula langit, bumi, gunung, kemudian angin, kemudian lautan, semuanya betul-betul mengagungkan hari Jumat. Karena hari betul-betul barokah, hari betul-betul sangat agung, banyak keutamaan-keutamaannya. Artinya Allah sediakan banyak keberkahan di dalamnya, Allah sediakan banyak pahala di dalamnya. Dan kita ketika mengistimewakan sesuatu, mestinya perlakuan kita berbeda dengan yang lainnya. Kalau Arab itu betul-betul memuliakan hari Jumat, makanannya harus berbeda dengan hari-hari yang lain. Kalau hari-hari yang lain nggak makan ayam, nggak makan daging, khusus Jumat wajib makan ayam, wajib makan daging. Istimewa. Agar istimewa, ya. Agar betul-betul ini betul-betul hari istimewa, hari Id, ya. Agar mendapatkan keberkahan hari tersebut. Ada beberapa amalan, pintu kebaikan yang Allah bukakan bagi kita pada hari Jumat tersebut. Yang pertama adalah ada sholat Jumat, dan ini yang paling utama, paling besar pahalanya, paling utamanya di hari Jumat. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW mengancam bagi mereka yang tidak mengerjakan Jumat, tidak ikut sholat Jumat berkali-kali, maka Allah akan tutup mata hatinya. La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Adalah orang-orang yang biasa meninggalkan sholat Jumat dengan berbagai alasan, agar mereka mengakhiri kebiasaannya tersebut. Kalau tidak, maka la yahtimanna Allah akan kunci hati mereka, susah menerima hidayah mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Kemudian diantara yang lain adalah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sholatul fajri, sholat subuh pada hari Jumat itu adalah sholat yang paling agung pahalanya, paling istimewa. Rasulullah bersabda, afdhalus sholawat indallahi sholatus subhi, tentunya di jamaatin, ya, secara berjamaah. Yaumal Jum'ah fi jama'atin. Afdhalus shalawat indallahi sholatus subhi yaumal Jum'ati fi jama'atin. Rawal Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Salat yang paling afdal, paling besar pahalanya, paling barokah di sisi Allah adalah salat subuh hari Jumat secara berjamaah. Dan sampai dianjurkan pada salat subuh hari Jumat itu, rakaat pertama dianjurkan untuk baca surat Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat As-Sajdah. Yang kedua adalah rakaat kedua Al-Insan, surat Al-Insan. Hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi betul-betul menerapkan ini, karena mereka yang datang betul-betul memang niat datang sholat ibadah, lama pun nggak apa-apa. Tapi kalau masjid-masjid yang lain, nah ini nggak perlu ada pembahasan khusus. Kenapa? Karena panjang sedikit nanti orangnya nggak mau datang, karena panjang ya. Jadi 2 lembar kemudian ini panjang. Apa hikmahnya dibacakan 2 surat ini? Biasa dibacakan. Ibnu Hajar belum mengatakan innal hikmah fi hadaini suratain al-isyara ila ma fihima min dzikri khalqi Adam. Karena dalam 2 surat ini menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam, asal usul manusia. Mengingatkan manusia itu seperti ini, kamu itu seperti ini, kamu itu makhluk. Dan pertama kali diciptakan itu seperti itu. Artinya agar kita tidak lupa diri. Wa ahwal yaumil qiyamah, dan menjelaskan tentang keadaan hari kiamat. Artinya awal kita itu seperti itu, akhir kita ini akan nanti hari kiamat, kita akan diadili. Artinya jangan lalai, jangan lupa diri.
Terus diingatkan seperti itu sampai dikhususkan. Kemudian diantara amal yang Allah bukakan keberkahannya di hari Jumat itu adalah Allah mensyariatkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam alaihi salam wa fihi qubida wa fihi nafkhah wa fihi sarqah fa'aksiru alayya minas shalah. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Jumat. Karena begini, maka kemudian solusinya apa yang kita harus kerjakan? Kabel katakan fa'aksiru, agar kita mendapatkan keberkahan yang banyak pada hari Jumat, itu perbanyaklah sholawat, membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita akan mendapatkan keberkahannya nanti di akhirat, ya. Di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah langsung, Rasulullah katakan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas. Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Ada 10 ampunan, ada 10 rahmat yang Allah sediakan. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau bisa menjawab sholawat kami padahal engkau sudah menjadi tulang belulang? Karena Rasulullah katakan, Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Ya. Jadi otomatis ini di dunia, nanti di akhirat itu menjadi sarana wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Termasuk juga afdhal sedekah adalah sedekah pada hari Jumat, dan disyariatkan juga kita memperbanyak doa pada hari Jumat. Para ulama berselisih pendapat karena ada 2 riwayat. Yang pertama adalah ketika imam duduk khutbah, itu ketika duduk sampai selesai sholat. Riwayat yang kedua adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Ini adalah waktu yang afdal yang patut kita manfaatkan untuk mendapatkan keberkahan hari Jumat tersebut. Demikian kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari bapak-bapak, ibu-ibu yang barangkali bertanya. Ya, 1, 2, ya. Mati mic-nya. Gandengi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jaza Ustaz atas waktunya. Tadi dijelaskan bahwasanya keutamaan hari Jumat adalah hari di antara hari yang berbarokah, hari yang paling bagus di antara hari-hari yang lain. Disebutkan tadi juga bahwasanya karena hari Jumat tadi adalah hari penciptaan manusia, dan hari Jumat juga hari Nabi Adam diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Yang saya tanyakan Ustaz, di antara perbedaan surga yang Nabi Adam tempati dahulu tatkala diciptakan dengan surga di akhirat kelak ini nanti, itu sama surga yang sama atau ada perbedaannya? Di situ dijelaskan bahwasanya kita sering mendengar bahwasanya Nabi Adam itu digoda oleh setan tatkala di surga sehingga turun di dunia. Sedangkan kita sering mendengar dari hadis Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit rasa kiber. Nah, sedangkan di situ dari iblis itu mempunyai rasa kiber, sombong. Nah, maka beliau kok masih tinggal di dalam surga kemudian mengganggu Nabi Adam. Itu kalau ada bedanya mohon dijelaskan Ustaz. Jazakumullahu khairan jaza. Ya, jadi surga ya tetap satu, tidak ada beda. Ya. Cuman Allah SWT menyiapkan bagi kita ini yang terbaik. Di
Apakah sudah ada atau belum? Kalau Rasulullah SAW sudah diperjalankan di saat disuruh lihat-lihat, berarti kan sudah ada. Dan dalam ayat Al-Quran, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan, bersegeralah kamu menuju maghfirah Allah dan surga yang luasnya begini. Dan terakhirnya uiddat lil muttaqin, Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah sama persis itu? Allah alam. Allah yang maha tahu. Tapi Allah menyiapkan sesuatu, kalau waktunya panjang kemudian disiapkan kan makin bagus. Dan Allah menyiapkan bagi anak Adam ini tempat, ya, tempat semua dari kita Allah siapkan tempat di surga. Cuman terserah kita. Ada yang kemudian milih balik ke tempat tersebut, ada yang lupa jalan baliknya. Islam itu datang untuk tadi memberikan konsep, peta agar kita ini bisa balik ke jannah tempat kita. Makanya ulaika humul warithun, mereka penduduk surga ini adalah para pewaris. Di antara ulama ada yang menjelaskan kenapa mereka dikatakan pewaris. Selain dia menempati rumah yang sudah disiapkan, juga mereka mendapatkan rumah-rumah milik orang-orang yang nggak mau balik ke surga, orang-orang yang tertipu dengan dunianya sehingga nggak mau persiapkan untuk balik ke surga tadi, masuk ke dalam neraka. Rumah-rumah yang kosong, nah ini diwarisi oleh mereka-mereka yang masuk surga tadi. Maka dengan adanya taklim ngaji itu selalu nyadar agar kita tidak lupa diri, tempat tinggal kita, rumah kita sebenarnya itu adalah surga kita. Kita memakmurkan rumah yang sebenarnya tersebut dengan zikir macam-macam sehingga banyak nanti pohon-pohonnya, tumbuh-tumbuhannya yang indah macam-macam. Itu kan hasil apa yang kita kerjakan kemudian dihadiahkan kepada Allah kepada kita. Kemudian jadi kalau kenapa kok iblis itu menempati di surga padahal dia ini adalah punya sombong? Ini kan proses awal. Jadi iblis ini kan wakana minal jinni, atau dalam tadi ketika dalam pembahasan ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada malaikat, Allah ciptakan khalifah, yaitu manusia nanti di bumi. Kemudian mereka ini diantara mufasir ini mereka ini iblis dahulu ini super baik. Diantara mufasir yang mengatakan seperti itu. Ini kemudian ketika Allah memilih Adam ini yang menjadi khalifah bumi, maka dia dan Allah kemudian memuliakan Adam, memerintahkan untuk sujud karena tadi perasaan merasa lebih baik itu yang kemudian Allah kan Allah itu menghukum ketika ada tadi sudah ada aksi. Ketika masih ada di dalam kemudian tidak ada aksi tadi dari sifat kibernya tadi, belum Allah hukum. Tapi ketika tadi sudah menjadi aksi, jadi seorang ini kemudian dia sombong, kemudian aksinya apa? Dia nolak kebenaran. Ini Allah hukum. Kenapa? Karena setiap diri kita kan masih punya ada potensi-potensi untuk itu loh. Ada potensi cinta harta, potensi untuk bangga, potensi macam-macam. Tapi kalau itu kemudian kita menurutinya sehingga kita ini, jadi kenapa Allah tidak hukum iblis dari awal? Kok masih di surga kemudian diizinkan? Waktu masih awal dulu. Ketika kemudian muncul tadi itu pengaruh dari sifat kibernya itu muncul dengan aksi, dia nggak mau sujud. Kemudian dia menjerumuskan Nabi Adam. Kita jangan terlalu menyalahkan Nabi Adam. Dalam Al-Quran disebutkan. Jadi ketika ditanya, jadi Nabi Adam ini kan sangat mengagungkan nama Allah. Ketika ditanya kenapa kamu nuruti setan, dia mengatakan setan ini ngomong kepada Nabi Adam ini atas nama Allah.
Seperti kita ketika menghormati seseorang namanya si A gitu, si A nurut seperti ini karena kita sangat hormat ini, dia kita kan nurut. Sama seperti itu Nabi Adam. Ketika iblis ini bawa nama Allah atas suruhannya tadi ini, perintahnya ini, Nabi Adam langsung nurut. Sehingga ya kita jangan terlalu menyalahkan bapak kita, itu Nabi Adam. Nah, itu murni jadi setan tadi karena. Jadi apakah sama surganya dulu Nabi Adam dengan surganya nanti? Kalau disebut jannah ya sama. Cuma secara tadi fasilitas dan yang lainnya Allah menyiapkan yang terbaik. Terus panjang dan Allah iming-imingi kita. Setiap dari kita Allah siapkan rumah di surga. Apakah kita mau balik pulang ke rumah kita tersebut ataukah tersesat jalan? Nah itu ya. Kemudian maka ada syariat sholat Jumat untuk mengingatkan bahwa rumah kamu di sana. Maka ada syariat baca As-Sajdah dan Al-Insan, ingatkan hasil akhir kita semua nanti di akhirat itu, hari kiamat itu pasti ya. Kita mau bagaimanapun di sini nanti yang menentukan adalah hasil akhirnya nanti. Jadi apa gunanya kesuksesan yang kita raih kalau berakhir dengan keabadian dalam kesengsaraan? Kan nggak ada artinya. Demikian juga sebaliknya. Ya, tidak terlalu berarti ya, kesusahan yang kita alami kalau ujungnya kita mendapatkan kenikmatan abadi di surga. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai hadis tadi, yaitu barang siapa yang memainkan kerikil maka dia telah berbuat sia-sia. Langsung saja Ustaz, pertanyaannya yaitu yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu adanya kotak biasanya kotak infak yang berjalan, yaitu ketika berlangsungnya khutbah, bahkan ada yang berbentuk keranda, ada yang berbentuk Ka'bah dan yang lain-lain. Apakah itu sebagai bentuk kemaslahatan atau itu nanti termasuk dalam hal yang berbuat sia-sia? Itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin di antara yang alasan para takmir masjid memakai tadi menjalankan kotak infak ketika khutbah Jumat itu adalah masalahnya jamaah itu kalau nggak dekatkan kotak infak itu nggak ngisi. Sedangkan target para takmir itu adalah infak jamaah Jumat. Jamaah Jumat itu kan yang menjadi ini alasan mereka. Jadi mungkin solusinya ya kita semangat isi infak itu, hingga nanti nggak ada yang beredar. Jadi kita nggak nyalah-nyalahkan. Jadi afdolnya memang ada di sana, kita nggak terganggu seperti itu afdolnya memang seperti itu. Ya, kalau ada seperti itu ya mungkin karena tadi itu kita ini, kalau nggak di ini, seperti mungkin kalau nggak dijalankan ada yang jalan. Paling dapat berapa, tapi ketika ada yang lewat itu kemudian yang ingat. Jadi solusinya mari kita semangat ngisi kota yang ada di luar sehingga para tampil tidak perlu lagi mengedarkan yang jalan itu sehingga terpenuhi. Atau ada ya, kita seperti menjadi solusi bagi ya, kita, kehadiran kita menjadi solusi bagi kebutuhan umat. Jadi ada yang nanggung kebutuhan masjid, saya nanggung, nggak usah pakai infak. Nah, itu bagus. Seperti saya Zaid, masjid Zaid itu, Zaid Solo itu, nggak ada kota infak, nggak ada sumbangan, semua ditanggung oleh pemerintah. Itu kan bagus. Jadi orang kaya itu bukan sekedar dituntut mungkin saya yang penting saya infak, enggak. Orang kaya yang terbaik itu seperti para sahabat Rasulullah SAW. Saya nanggung ini ya Rasul, saya nanggung ini.
Artinya dia nanggung proyek-proyek yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar itu paling berapa? Tapi kalau dia itu adalah dimampukan oleh Allah SWT, kemudian masing-masing menanggung kebutuhan ininya masjid, kebutuhan ininya masjid, enak itu, umur itu. Dia akan keluar banyak harta dan itu menjadi simpangan begitu. Itu yang terbaik. Artinya kalau kita Allah SWT lapangkan kita jadi mungkin orang kaya, maka sikap yang terbaik itu adalah tadi dia borong, saya yang nanggung. Abdurrahman bin Auf, saya nanggung kebutuhan para istri Rasulullah. Seperti itu. Sampai Rasulullah meninggal, yang nanggung adalah Abdurrahman bin Auf. Demikian juga para sahabat yang lain. Itu yang terbaik. Oke. Ya, jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, ada informasi bahwa malam Jumat waktunya Ustadz Abdul Fattah dengan tema Ramadan tetap mesra dong, gitu. Kajian keluarga sakinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal bisa bermanfaat. Dan tadi ada yang bertanya, mohon maaf dibatasi. Kita lanjut di grup WA. Barangkali bapak-bapak ada yang belum masuk grup WA bisa bergabung di grup WA 420 Maghrib Sofek. Hari Jumat, ya subhanallah sangat luar biasa yang memberikan kita pencerahan. Dan salah satunya ya dari apa itu dalam satu pekan itu minimal pada waktu sholat Jumat. Makanya jangan terlambat dan jangan ngantuk pada waktu sholat Jumat. Banyak hari di antara hari tidak semulia hari Jumat, banyak nabi di antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad. Kita tutup dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.